Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kalian masih ingat pada saat kita membahas mengenai hasil investigasi dari majalah Tempo yang menceritakan tentang kronologi bagaimana dugaan terjadinya pelecehan maksudku yang terjadi di Magelang ya. Itu kan kita sudah ketahui bahwa ada adegan di mana si Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir Joshua yang katanya mau membopong Ibu Putri pada saat di ruang tengah. Kemudian pindah ke ruang kamarnya Putri Chandrawati sendiri. Joshua itu mengendap-endap masuk ke kamar kemudian dipergoki oleh Kuat Ma'ruf dan Kuat Ma'ruf teriak, "Woi, ngapain woi?" Terus juga dibilang, "Tenang Om, bisa saya jelaskan Om, bisa saya jelaskan Om." Nah, itu adalah statement yang kita dapatkan pada saat kita membaca dari majalah Tempo. Hari ini kita akan bahas adalah keterangan dari anggota Komisi 3 DPR RI pada saat melakukan diskusi dengan Kapolri, yang di situ juga dibahas lagi mengenai isu ini teman-teman, peristiwa yang ada di Magelang tersebut, dan Kapolri mengatakan memang itu adalah sebagian besar benar ceritanya. Tetapi bagian besar itu mana aja kita akan coba breakdown, kita akan dengarkan langsung apa yang dikatakan Kapolri di sini. Tetapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena sekarang sudah 28% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan yang lain akan segera pencet tombol subscribe. Tidak cuma sekedar nonton, itu adalah support nyata kalian untuk aku terus kawal kasus ini. Dan sekarang mungkin suasananya berbeda karena aku sedang ada tugas kantor di Bangkok dan aku lagi keluar dari kamarku. So I hope you understand kalau ada beberapa hal yang mungkin nggak begitu seperti biasanya ya. Langsung kita akan coba dengarkan. Ini adalah hasil kompilasi dari TV Parlemen yang disiarkan di Tribun News. Kita coba simak. Pertama adalah keterangan dari anggota Komisi 3 DPR RI yang menceritakan tentang dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua ke Putri Chandrawati di Magelang. Aku pribadi tidak percaya, tetapi kita dengarkan dulu deh maksudnya seperti apa. Si Putri tidur di sofa di ruang tamu, lalu kemudian datang Brigadir J ingin membopong. Oke, kondisinya ini adalah di siang hari, teman-teman. Dikatakan di sini bahwa Brigadir J tiba-tiba datang pada saat Putri Chandrawati sedang duduk di sofa, mau mengangkat. Kita pikirkan dulu ya, seorang ajudan datang tiba-tiba mengangkat. Let's say kita buat two possibilities atau dua kemungkinan. Anggap aja cerita ini benar. Kalau cerita ini benar, menurut aku sih kayaknya nggak mungkin ya Brigadir Joshua berani membopong tanpa ada yang meminta. You know what I mean? Kalau seandainya memang beneran ya bahwa itu terjadi peristiwa ini, aku yakin banget itu atas persetujuan dari Putri Chandrawati. Logikanya sama pada saat kita membahas awal dugaan pelecehan yang terjadi di rumah dinas di Jakarta Selatan. Aku bilang nggak mungkin karena ada banyak orang di sana, terus juga waktunya mepet, posisinya berbeda. Akhirnya terbuktikan itu semua adalah tidak kuat alat buktinya, tapi dipindahkan ke Magelang. Sama juga, karena di rumah tersebut kita ketahui kondisinya pada saat mereka setelah selesai melakukan anniversary pernikahannya, ulang tahun pernikahannya, itu kan di pagi harinya, di hari yang sama ini, kejadian ini, Verdi Sambo itu pulang ke Jakarta lewat bandara Yogyakarta yang terdekat subuhnya, dan siangnya terjadi peristiwa ini. Dan tiba-tiba Kuat Ma'ruf itu datang dan memergoki dan membentak Brigadir Joshua. Menurut aku, kalau seandainya ini beneran terjadi, aku yakin itu atas izin Putri Chandrawati. Tidak mungkin Brigadir Joshua berani tiba-tiba ujuk-ujuk seperti itu melecehkan seorang istri ajudannya. Apalagi mereka ini sudah bertemu, sudah kerja, terutama Brigadir Joshua, keluarga Verdi Sambo, 2 tahun ya teman-teman ya. Ya nggak mungkin lah, kalau bisa aja, mungkin aja ada si Brigadir Joshua melakukan pelecehan tersebut kalau ke cewek-cewek yang lewat sembarangan, yang baru dia ketemu sekali, colek, langsung pergi, sabun kali dicolek ya. Tetapi ini nggak mungkin lah, karena kalau seandainya si Brigadir Joshua melakukan hal tersebut tanpa konsen dari si Putri Chandrawati, ya habislah. Di rumah itu kan masih ada Kuat Ma'ruf, masih ada ART-nya, Susi, masih ada Baradae, Eliezer, Bribka RR, Ricky, itu kan masih ada di sana. Ya nggak mungkin lah berani seperti itu. Kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan dari anggota Komisi 3 DPR RI berikut ini ya. Katakanlah seperti itu, mengangkat Putri untuk masuk dalam kamar.
Ini konyol deh, mengangkat putri untuk masuk ke dalam kamar. Kok aku malah membayangkan kayak film-film gitu ya. Sayang, angkat dong dibawa ke kamar. Itu kalau seandainya peristiwa ini benar. Tetapi nggak bisa mikirin mau melecehkan atasan, istri atasan ngangkat dibawa ke kamar. Jelas-jelas di rumah itu ada orang-orang lain lagi. It doesn't make sense at all gitu. Dan konteksnya kalau berarti memang ini benar, aku silangkan dengan data investigasi dari teman-teman di Tempo ya. Saat itu kondisi rumah itu cuma ada si Kuat dan Susi karena dua orang lainnya Baradae dan juga Bribka RR itu sudah mengantarkan makanan untuk guru-guru di sekolah anaknya. Itu pun nggak jauh, jaraknya hanya sekitar 10-15 menit aja. Apakah waktunya cukup? Dan juga masih ada si Kuat Ma'ruf. Apakah Kuat Ma'ruf itu unpredictable gitu? Tiba-tiba dia muncul. Mereka nggak sadar Kuat Ma'ruf ada di sana. Dipikirnya Kuat Ma'ruf juga ikut bersama Baradae dan juga Bribka RR. Itu juga possibility yang mungkin. Melihat kejadian itu, si Kuat membentak si Brigadir J agar tidak melakukan itu dan menyentuh ibu. Lalu kemudian mengurungkan niatnya. Oke. Dari yang bagi aku itu cukup janggal ya teman-teman ya. Tapi ya kita lihat nih pembuktiannya seperti apa ya. Kan namanya juga tersangka. Kan ini keterangan dari Verdi Sambo aku tangkapnya disampaikan ke Kapolri. Tersangka itu pasti akan menyampaikan hal-hal yang membuat meringankan dirinya untuk alibi-alibinya. Nah, respon dari Kapolri pada saat mendengarkan anggota Komisi 3 menyatakan ini, beliau mengatakan bahwa yes, itu memang banyak benarnya. Tetapi bagian mana yang tidak benar? Kalau begitu, coba kita simak. Sampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai, Pak. Oke. Namun, mohon izin, terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Terkait motif ini, kami sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Oh, berarti baru satu doang nih. Bagaimana dengan Putri Chandrawati? Ini belum aku tangkapnya di sini. Tapi, bukankah sudah dikatakan bahwa Putri Chandrawati itu diperiksa sudah 3 kali, kan ya? Nggak tahu 3 kali ini apakah yang pertama-tama itu termasuk juga dihitung, misalnya pemeriksaan di Polres, yang notabene kita tahu ada 31 anggota Polri, sekarang kena sidang kode etik. Terus juga di Polda, terus juga di Barreskrim, karena memang di 3 lembaga ini semuanya ada juga yang terkena di sidang kode etik juga, mereka semua. Apakah 3 pemeriksaan Putri Chandrawati tersebut termasuk di 3 itu? Menurut aku sih itu cuma pemeriksaan basa-basi ya, karena banyak oknum-oknum yang terlibat di situ begitu. Dan uniknya juga, masa sudah 3 kali pemeriksaan, motif belum ditanyakan di awal, itu hambatan psikologisnya luar biasa banget ya. Amazing banget ceritanya. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Sehingga Namun kami ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak? Oke. Jadi kalau aku tangkap dari Pak Listio di sini, berarti memang sudah ada Pak Listio ini untuk motif dari Putri Chandrawati. Tetapi pemeriksaan yang lalu itu statusnya PC belum menjadi tersangka. Waktu itu masih menjadi saksi. Sekarang sudah menjadi tersangka. Apakah akan ada perubahan atau tidak? Menurut aku sih 95% aku yakin tidak akan ada perubahan. Karena Putri Chandrawati, kalian masih ingat pada saat muncul pertama kali di media massa, di depan Mako Brimob, dia mengatakan bahwa saya tulus mencintai suami saya, memaafkan segalanya. Aku yakin sih dia pasti akan menyampaikan hal-hal yang akan meringankan untuk suaminya dan juga untuk dirinya. Dan sekali lagi ya, please jangan rely hanya pada keterangan tersangka begitu. Karena tersangka itu di pengadilan nanti mereka tidak akan disumpah. Yang disumpah itu adalah para saksi, baik itu saksi peristiwa atau saksi ahli ataupun juga yang lainnya. Pasti mereka akan disumpah agar tidak bohong. Orang yang disumpah tidak bohong aja masih banyak yang bohong, apalagi tersangka yang tidak ada penyumpahan. Jadi jangan pernah percaya langsung 100% apa yang dikatakan para tersangka itu adalah hal yang harus kita tahu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kasus ini nggak hanya berdasarkan, kita nggak butuh sih sebenarnya kalau persidangan itu pengakuan para tersangka, tetapi kan kalau ngomongin soal motif ini memang kita harus paham juga di pengadilan nanti yang motif persidangan yaitu adalah bagian yang kecil doang sih. Tetapi walaupun kecil, menurut aku juga penting, fundamental untuk salah satu pertimbangan hakim memutuskan nanti apakah ini jatuhnya adalah
karena memang membela diri ataukah sesuatu hal, itu adalah yang sedang kita nantikan untuk motifnya. Dan nanti teman-teman, kalau aku melihat di persidangan, kita harus sudah mulai paham ya apa itu barang bukti, apa itu alat bukti. Jadi barang bukti itu belum tentu menjadi alat bukti, karena alat bukti itu adalah hal-hal yang menguatkan ya. Ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Kalau barang bukti itu ya misalnya kayak CCTV ataupun apa. Kalau itu related dengan kasusnya, peristiwanya, itu bisa menjadi alat bukti. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk mengkategorikan peristiwa atau sesuatu hal itu sebagai fakta dari kelima jenis alat bukti nanti ini. Jadi pada saat nanti di persidangan kita mendengarkan keterangan-keterangan dari para tersangka ataupun juga saksi ataupun juga yang mulia hakim dan lainnya, kita udah ngerti, oh arahnya ke sini, arahnya ke situ. Mudah-mudahan segera terungkap apa fakta sebenarnya, karena semakin lama kasus ini nggak kelar-kelar, semakin mengikis rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Indonesia. Kita nggak mau melihat itu. Kita nggak bisa menutup mata teman-teman, masih banyak polisi-polisi Indonesia itu yang baik-baik. Ada 400 ribuan lebih loh anggota Polri di Indonesia yang ketangkep kena sidang kode etik. Itu kan kalau aku tangkap ini baru sekitar 32 atau 33 saja ya. Itu kan 0,00 sekian gitu dibandingkan dengan Polri se-Indonesia. Jadi please, mudah-mudahan bisa segera dikelarkan kasus ini agar bisa kembali nama baik Polri lebih baik lagi begitu. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Kita terus update, kita terus kawal sampai tuntas, sampai ketahuan apa motif sebenarnya. Sampai ketemu lagi ya. Bye.